Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, segenap putra putri Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, utamanya akhi fillah walillah Al-Habib Ahmad, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih ajmal, akmal, afdal, ajal daripada Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih hebat daripada Nabi. Manusia itu yang dinilai itu bukan fisiknya, walaupun itu fisik juga diperhitungkan. Tapi yang dinilai itu adalah akhlaknya. Akhlak Nabi ini nggak bisa diceritakan, saudara, kehebatannya. Karena itu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, akhlaknya Nabi ini gimana sih? Udah mentok. Maka beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Artinya begini, saudara, ada khuluq, ada takhalluk. Ada orang itu berakhlakan. Itu berarti menjadikan dirinya tadi itu mengikuti. Tapi kalau sudah menjadi khuluq, itu sudah menjadi tabiatnya. Karena itu ketika ditanya, mata yakunu sidqu fil insan, mata yatahaqqaqul sidqu fil insan, kapan sih kebenaran itu pada manusia terjadi kapan? Idza yakunu khuluqan la takhalluqa. Kapan kebenaran itu menjadi satu wataknya dia, bukan dia tadi itu melakukan dengan memaksakan diri. Loh, Nabi ini bukan karena akhlaknya dengan memaksakan diri mengikuti Al-Quran, memang sudah watak beliau akhlaknya seperti Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Karena itu enggak ada yang lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pujian yang tertinggi. Adapun selain Nabi, akhlaknya tadi itu karena mengikuti Nabi. Selain Nabi, kita ini bisa dikatakan akhlaknya bagus kalau ngikuti Nabi. Kalau Nabi sudah akhlaknya Al-Qur'ani. Kalau kita nggak bisa punya akhlak yang bagus kecuali karena ngikuti Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Contoh nih, kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, saudara. Di dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai gigi beliau pecah terkena panah dan berdarah-darah. Nabi selalu mengusap darah beliau karena khawatir darah itu jatuh ada di bumi, bumi akan marah, saudara. Para sahabat datang kepada Nabi, habis kesabaran mereka, sambil menyatakan, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan mereka supaya dibinasakan oleh Allah. Musuh-musuh itu supaya dihancurkan oleh Allah. Ini musuh nih. Nabi mengangkat tangannya, para sahabat mudah mengamini, amin, amin, amin. Harapannya mudah-mudahan dapat laknat dah, dapat bala.
Tapi doanya Nabi, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka itu kaumku karena mereka adalah orang yang tidak berilmu. Maka turunlah ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memang betul-betul di atas budi pekerti yang agung sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah yang diteruskan oleh pengikut-pengikut beliau. Nggak bisa Pak jadi pemimpin kalau nggak sabar, nggak bisa. Wa ja'alnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru wa la yulaqaha illa alladhina sabaru fasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Nggak bisa jadi orang hebat kalau nggak sabar, nggak bisa. Seorang yang bernama Malik bin Dinar, dia orang yang sufi dan orang yang dikenal banyak yang bertawasul kepada beliau, Allah sampaikan hajatnya. Tapi penampilannya adalah memang penampilan sufi, banyak nggak tahu. Walaupun namanya dikenal saat itu. Ada satu orang gharib, satu orang dari luar kota masuk ke daerah kotanya Malik bin Dinar. Orang ini rupanya orang yang habis preman atau mungkin dia tadi itu orang yang keras wataknya begitu ya. Tanya tempat yang paling nyaman untuk istirahat di mana? Yang sekiranya enggak ada yang mengganggu. Saya pingin istirahat pulas Pak, capek payah. Dituntun sama Malik bin Dinar ke kuburan, saudara. Di sini paling aman, nggak ada yang mengkritik kamu di sini, nggak ada yang mencaci kamu, nggak ada yang mengganggu kamu. Langsung emosi nih orang, kelihatan ada kayu di samping dipukulkan kepalanya, berdarah-darah, pingsan, jatuh ini Malik bin Dinar. Rupanya ada orang melihat dari jauh. Berdiri Malik bin Dinar, tinggalkan orang tadi itu. Ditegur, emangnya kamu tahu siapa yang kamu pukul tadi? Ini orang kurang ajar, kata dia. Saya datang dari jauh, penat, capek, mau istirahat, cari tempat yang paling aman, diajak ke sini, ke kuburan. Kata dia. Kamu nggak tahu siapa yang kamu pukul? Itu Malik bin Dinar. Kaget dia, ya Allah, kita tawassul setiap saatnya. Musim kemarau kita mohon hujan, kita tawassul dengan Malik bin Dinar, punya hajat tawassul dengan Malik bin Dinar. Khawatir didoakan tidak baik. Cari di mana dia? Malik bin Dinar kalau enggak di rumah di masjid. Tapi kalau sekarang waktunya biasanya di masjid. Berangkat ke masjid beneran udah dibelep, udah ditutup dengan serbannya berdarah-darah. Dia etikaf di masjid, didatangi. Cium tangannya, minta maaf, saya nggak tahu, saya orang yang salah, saya kasar, mohon jangan didoakan jelek, tarik doa-doa Anda tadi untuk saya. Kata dia, nggak perlu Anda tarik, saya doakan kamu masuk surga bersama aku. Saya doakan kamu masuk surga bersama aku. Kaget, aku yang berbuat jahat, aku menyakiti Anda, kenapa Anda doakan begitu? Ya, karena kamu memukul saya, melakukan kejahatan kepada saya akhirnya menjadi orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Aku beruntung mendapatkan pahala sabar karena kau, maka kamu tidak boleh masuk surga, tapi saya doakan masuk surga sama-sama kita. Tapi jangan dipraktekkan nanti kita pulang Anda pukul. Ini adalah imam, saudara. As-Sahlu Tusturi pernah ditanya, Mas sabar, apa sih sabar itu? Sabar itu apa? Adnahu, minimal. Minimal ihtimalul adha. Saudara, orang harus siap diuji.
sama tetangga mungkin diuji, sama teman mungkin diuji, sama pejabat mungkin diuji, bahkan diuji, dimusuhin. Sabar, tahan, nggak usah dibalas. Kemudian adamul mukafa'ah, nggak usah membalas. Inti dicaci anjing, inti caci dia babi, mughalladhah jadinya tambah, nggak usah dibalas supaya sabar. Ini minimal nih. Kemudian al-afu 'indal maqdirah, maafkan sekalipun kamu mampu untuk membalas, maafkan. Yang keempat, ad-du'a wal istighfar lah, doakan mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Ini minimal. Gimana sabarnya Nabi, saudara? Gimana sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu jangan kita sensitif. Ya, biasa kalau ada orang yang mencaci, biasa Nabi aja dicaci. Kalau ada yang musuh, biasa Nabi aja dimusuhi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Gak usah dibalas, kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni semua umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah satukan umat Muhammad. Mudah-mudahan Allah cabut kebencian di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah majlis ini akan semakin manfaat. Bubar dari majlis ini, mudah-mudahan semua yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan bubar dari majlis ini, semua yang ada kebencian di hatinya dijadikan saling cinta. Mudah-mudahan kita tetap menjadi rukun umat Islam, dan mudah-mudahan insyaallah pejabat-pejabat kita atau calon-calon pejabat kita, mudah-mudahan insyaallah bisa menyatukan umat Islam, bisa menjadikan mereka saling menghormati, saling sayang. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.